Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muzalifah. Saya dari kelas 3E dengan NIM 32022161130. Nah, pada hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan hubungan antar kegiatan, membuat kegiatan yang overlap atau menambahkan waktu tunggu di antar kegiatan, lalu mengatur tanggal start dan finish yang spesifik untuk suatu kegiatan, lalu yang keempat menambah deadline suatu kegiatan, dan yang terakhir mengubah sifat-sifat lain dari kegiatan pada suatu project di dalam Microsoft Project. Nah, yang pertama yaitu ada menentukan hubungan antar kegiatan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya menentukan hubungan antar kegiatan dalam Microsoft Project. Nah, jadi di sini ada 4 hubungan antar kegiatan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada finish to start atau FS, lalu yang kedua ada start to start, lalu ada finish to finish dan start to finish. Nah, FS ini adalah artinya kegiatan dari suatu kegiatan harus selesai sebelum kegiatan yang lainnya tuh mulai dimulai. Lalu untuk finish to finish artinya suatu kegiatan harus selesai sebelum kegiatan selanjutnya boleh selesai, atau boleh pula bersamaan, selesainya bersamaan. Lalu start to start yaitu suatu kegiatan harus dimulai sebelum kegiatan selanjutnya boleh dimulai atau boleh mulai bersamaan. Nah, untuk start to finish, suatu kegiatan harus dimulai sebelum kegiatan selanjutnya boleh selesai. Dengan kata lain, mulainya suatu kegiatan harus menunggu kegiatan selanjutnya selesai. Nah, jadi itu dia ada 4 hubungan antar kegiatan, yaitu ada finish to start to finish, start to start, dan start to finish. Langsung kita buka project yang minggu lalu. Lalu di sini bisa kita lihat ada kolom predecessor. Nah, perlu diketahui dulu predecessor itu apa. Jadi predecessor dalam Microsoft Project adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan sebelum tugas atau kegiatan lain dapat dimulai atau dikerjakan. Dalam konteks perencanaan proyek, predecessor menggambarkan ketergantungan antara tugas-tugas yang ada dalam rencana proyek. Predecessor menentukan urutan dan hubungan antara berbagai tugas dalam proyek. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai predecessor. Lalu di sini bisa kita lihat, bisa kita klik untuk bagaimana caranya untuk menambahkan hubungan antar kegiatan itu. Nah, di sini ada tutorialnya juga. Bisa kita lihat pada menu view, klik Gantt chart. Lalu dalam field test name, pilih 2 atau lebih kegiatan untuk dihubungkan. Pada menu edit, klik link test atau klik toolbar berbentuk seperti rantai. Untuk mengganti hubungan antar kegiatan, klik double pada garis penghubung antara kegiatan-kegiatan yang ingin diganti. Nah, jadi di sini akan langsung saya berikan tutorial singkatnya. Misalnya di sini kita klik dulu kolomnya, lalu di sini kita tambahkan misalnya untuk wawancara dengan pelatih. Nah, jadi untuk melakukan kegiatan yang ini, maka otomatis kita harus menyelesaikan kegiatan yang ini dulu. Maksudnya ada hubungannya dengan kegiatan sebelumnya. Jadi di sini kita tulis saja sesuai dengan field di sini. Field testnya di sini ada kolom baris kegiatan yang ini, survei ke lapangan olahraga adalah 3, maka di sini kita di kolom yang keempat tadi kita tulis 3, lalu finish to start atau menyelesaikan start to finish to start. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hubungan antar kegiatannya tadi.
Atau bisa juga di sini kita klik kanan pada kolom 4 tadi, lalu dilihat di task information. Nah, di sini ada type-nya, yaitu survei ke lapangan olahraga, type-nya finish to start. Nah, selesai sudah yang untuk menentukan hubungan antar kegiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk menentukan overlap atau lag time tadi. Selanjutnya yaitu membuat kegiatan yang overlap atau menambahkan lag time atau waktu tunggu di antara kegiatan-kegiatan. Nah, dengan Microsoft Project Anda dapat membuat kegiatan-kegiatan overlap satu sama lain dengan memasukkan lag time atau waktu penundaan, atau lead time atau waktu percepatan. Caranya yaitu di sini ada langkah-langkahnya. Di dalam field task name, klik kegiatan yang ingin ditambahkan lead atau lag time-nya, kemudian pilih task information, klik predecessor tab, lalu yang ketiga di dalam kolom lag, ketik berapa lama waktu penundaan yang diinginkan sebagai durasi waktu atau sebagai persentase dari predecessornya. Ketik lead time sebagai angka negatif, misalnya minus 2D atau 2 hari, untuk lead time 2 hari, atau sebagai persentase. Ketik lead time sebagai angka positif, lalu klik OK. Nah, caranya ikuti saja langkah-langkahnya. Misalnya yang tadi sudah kita tambahkan hubungan antar kegiatannya, yaitu finish to start. Nah, di sini kita klik pada kolom predecessor ini, kita klik yang kolom keempat tadi yang sudah ditambahkan hubungan antar kegiatan, lalu diklik kanan saja. Nah, di sini diklik yang test information. Nah, di sini ada kolom lag di sebelah kolom yang type. Nah, di kolom lag ini kita tambah saja, misalnya waktunya diatur saja menjadi minus 2D tadi, atau minus 1D. Lalu diklik OK saja. Nah, dia akan berubah. Di sini bisa kita lihat grafiknya menjadi seperti ini. Maksudnya dari untuk status kegiatan, misalnya kita akan menunggu selama 5 hari setelah jadi maksudnya dari minus kurang lebih 1 hari itu untuk menyelesaikan kegiatan yang untuk memulai kegiatan setelahnya itu harus menunggu bisa dimulai. Kalau yang ini udah selesai, kita bisa langsung memulai. Kalau yang ini kegiatan yang ini minus, jadi 1 hari sebelum, pokoknya yang kalau kegiatan ini sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang ini, finish to start minus 1D. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagaimana caranya membuat kegiatan yang overlap atau menambahkan lag time atau waktu tunggu di antara kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya mengatur tanggal start dan finish yang spesifik untuk suatu kegiatan. Nah, jadi dalam Microsoft Project itu ada batasan kegiatan yang membuat ketergantungan kegiatan terhadap suatu tanggal yang spesifik disebut inflexible constraint. Yang paling tidak fleksibel adalah yang mana tanggal start atau finishnya kita tentukan. Karena Microsoft Project memperhitungkan hal ini dalam menghitung waktu penyelesaian proyek. Gunakan batasan ini jika ada keterbatasan waktu penyelesaian. Nah, jadi caranya yaitu di dalam field task name, klik kegiatan yang ingin di-set tanggal start dan finishnya, kemudian klik task information dari menu project, lalu klik advanced tab, lalu di dalam box constraint type, klik tipe batasan, lalu yang terakhir ketik atau pilih tanggal di dalam constraint date box, kemudian klik OK. Nah, caranya adalah langsung saja kita ke tutorial bagaimana caranya mengatur tanggal start dan finish. Yang pertama yaitu di sini kita klik kolom task name-nya. Nah, lalu di sini kita klik task information seperti cara sebelumnya. Nah, di sini kita klik yang tab advance ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada constraint type.
Nah, ada as soon as possible, as late as possible, finish no earlier than, finish no later than, must finish on, start no earlier than, start no later than. Nah, jadi yang dimaksud dari macam-macam itu, nah ini ada tipe constraint waktu dalam Microsoft Project. ASAP atau as soon as possible bila memasukkan aktivitas dengan start date, memulai suatu pekerjaan secepat mungkin. Lalu ALAP atau as late as possible bila memasukkan aktivitas dengan end date, memulai pekerjaan selambat mungkin tanpa mengurangi waktu kerja keseluruhan. Lalu start no earlier than atau SNET, memulai aktivitas pada atau setelah tanggal tertentu. Nah, start no later than, memulai aktivitas tidak lebih awal dari tanggal-tanggal tertentu. Nah, lalu ada finish no earlier than atau FNET, menyelesaikan suatu aktivitas pada atau setelah tanggal tertentu. Lalu ada finish no later than atau FNLT, menyelesaikan suatu aktivitas pada atau sebelum tanggal tertentu. Lalu ada MSO atau must start on, harus memulai aktivitas pada tanggal tertentu. Lalu ada MFO, must finish on, harus menyelesaikan aktivitas pada tanggal tertentu. Nah, jadi langsung kalau sudah tahu apa saja maksud dari constraint type ini tadi, nah di sini kita lihat dulu, yaitu studi kompetitor. Durasi waktunya 3 minggu, berarti dari tanggal 1 Februari sampai 21 Februari. Nah, jadi kita atur di sini as soon as possible, finish no later than, finish no later than, selesai tidak terlambat dari. Nah, di sini saya atur yang ini saja, finish no later than. Lalu constraint date-nya di sini kita atur menjadi tanggal constraint-nya, ya kan, tanggal waktunya tidak terlambat dari, misalnya di sini kan batas waktunya 21 Februari, berarti kita atur di sini misalnya 23 Februari. Nah, bisa langsung kita klik OK saja. Nah, di sini akan muncul icon seperti ini. This test has a finish no later than constraint on Friday 23 Februari 2024. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana caranya mengatur tanggal start dan finish antar kegiatan-kegiatannya. Nah, spesifik untuk suatu kegiatan. Jadi maksud dari dia finish no later than itu artinya selesai tidak terlambat dari waktu 23 Februari. Nah, sebenarnya batas deadline-nya kan sebenarnya 21 Februari, tetapi di sini kita tetapkan tidak terlambat dari tanggal 23 Februari. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya menentukan finish dan start pada suatu project, suatu kegiatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya menambah deadline suatu kegiatan. Nah, menentukan suatu deadline tidak mempengaruhi bagaimana kegiatan-kegiatan dijadwalkan. Ini hanya cara Microsoft Project untuk menginformasikan jika suatu kegiatan diselesaikan setelah deadline. Kemudian Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian agar jadwal dapat mencapai deadline yang ditentukan. Nah, caranya itu di dalam menu view, pilih Gantt chart, di dalam field test name, klik kegiatan yang ingin di set deadline-nya, klik test information dan advanced tab, lalu di dalam constraint test, ketik atau pilih tanggal deadline di dalam deadline box, kemudian klik OK. Langsung saja kita praktikkan bagaimana caranya. Misalnya di sini pembayaran online, kita klik di sini test information, lalu kita ke advanced tabs. Nah, di sini ada deadline ini, yang ini benar kan? Ketik atau dalam
di dalam constraints titik atau pilih tanggal. Nah, di sini misalnya deadline-nya di sini terakhir tanggal berapa aslinya, 21 Februari, kita turun menjadi tanggal 20 Februari misalkan. Lalu diklik OK. Nah, akan ada muncul icon seperti ini, warning this test finish on, berarti ini terlambat 1 hari, seharusnya deadline itu 20 Februari. Nah, kalau kita atur lagi tanggalnya menjadi lebih dari waktu deadline sebenarnya, itu bisa juga, misalnya bukan 20 Februari, misalnya 22 Februari misalnya. Nah, ikon peringatan yang tadi akan hilang. Nah, jadi deadline itu seperti itu. Jadi dia akan muncul ikon peringatan misalnya kita terlambat dari deadline yang sebenarnya. Misal seperti tadi 20 Februari misalnya. Nah, di sini ada ikon peringatan seperti ini. Kira-kira seperti itulah bagaimana caranya menambahkan deadline pada suatu kegiatan. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana caranya mengubah sifat-sifat lain dari suatu kegiatan. Nah, pada bagian test type akan terdapat 3 pilihan, yaitu fixed unit, pilihan default yang berarti unit pekerjaan untuk kegiatan tersebut adalah sama. Lalu ada fixed duration, tugasnya memiliki rentang waktu atau durasi yang tetap, tidak tergantung kepada jumlah resource yang diberikan kepada kegiatan tersebut. Lalu ada fixed work, bobot pekerjaan dari kegiatan tersebut adalah sama. Nah, pada bagian kalender kita bisa menetapkan basis kalender yang berlaku untuk kegiatan ini. Kita bisa membiarkan tetap seperti semula atau memilih salah satu jenis basis kalender yang sudah dibuat seperti yang diperlihatkan pada 2.1. Nah, di sini juga ada end value method, menentukan bagaimana proyek akan dilihat di tengah perjalanannya. Pilihannya ada percent complete, analisa end value berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Physical percent complete, artinya analisa end value berdasarkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai saja. Setelah jadwal beserta kegiatan-kegiatannya telah disusun dengan baik, tugas selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan resource atau sumber daya yang akan dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, caranya yaitu langsung saja kita buat bagaimana caranya mengubah sifat-sifat lain dari kegiatan. Di sini kita pilih misalnya yang pembayaran online tadi, lalu di test information lagi. Nah, lalu di menu kalender kita klik yang menu advanced step ini tadi, lalu di sini bisa kita lihat ada menu kalender. Nah, di sini kita atur misalnya khusus hari Selasa. Nah, lalu kalau sudah, di sini ada test type-nya fixed unit, default-nya ya. Karena ini kita lihat dulu jenis kegiatannya, yaitu pembayaran online 1 Februari, deadline 1 Februari. Nah, misalnya kita atur yang fixed duration, karena fixed duration itu tugasnya memiliki durasi yang tetap, tidak tergantung pada jumlah resource yang diberikan. Nah, jadi pembayaran online itu bisa deadline-nya bisa tetap, nggak bergantung dari durasi pada jumlah resource yang diberikan kepada kegiatan tersebut. Jadi kita atur saja menjadi fixed duration. Khusus hari Selasa, misalnya di kalender hari Selasa ini kita sudah buat kalender yang kemarin hanya khusus hari Selasa saja. Nah, jadi langsung misalnya end value method ini kita atur misalnya tadi end value method analisa yang berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan pada kerjaan-kerjaan yang sudah selesai saja. Berarti di sini sudah benar, kita atur menjadi percent complete saja. Lalu diklik OK. Nah, akan muncul icon seperti ini. The calendar khusus hari is assigned to the task.
Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana caranya mengubah sifat-sifat dari suatu kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial bagaimana caranya memberikan deadline, bagaimana cara menciptakan hubungan antar kegiatan, lalu ada lag time, dan yang terakhir tadi ada mengubah sifat-sifat dari suatu kegiatan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.